Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fatmala Putri dari jurusan Budidaya Perairan Angkatan 2018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Aquaculture dengan tugas yang pertama ada jurnal limbah aquaculture, yang kedua ada proses mekanisme pengolahan limbah secara umum, dan yang ketiga ada teknologi untuk pengolahan limbah. Nah, limbah aquaculture. Limbah aquaculture itu adalah penggunaan air pada kegiatan budidaya ikan di wadah yang terkontrol. Dia menghasilkan air limbah sebagai produk sampingannya. Nah, produksi limbah cair pada kegiatan ini berasal dari beberapa sumber, seperti air bekas pemeliharaan ikan dan pencucian peralatan produksi. Nah, limbah air bekas pemeliharaan ikan ini memiliki porsi yang relatif besar dan mengandung bahan organik yang tinggi. Nah, pembuangan limbah cair secara langsung dan terus-menerus ke badan lingkungan menyebabkan pencemaran. Nah, yang kedua ini ada mekanisme pengolahan limbah secara umum. Nah, mekanisme yang pertama itu ada memanfaatkan tumbuhan air. Nah, konsep pengolahan limbah menggunakan media tumbuhan air ini atau yang lebih dikenal dengan istilah fitoremediasi sudah lama dikenal. Nah, juga ada yang melaporkan bahwa tidak semua tumbuhan air ini dapat hidup di air limbah. Nah, yang bisa hidup di antaranya itu, kita bisa lihat di gambar sini, ada Paracnites communis, yang kedua ada Scorpicus lacutirus, dan yang ketiga ada Lemna sp, yang keempat ada Alternatera pilosredia, yang kelima ada Aloidea canadensis, dan yang keenam ada Ceratophyllum demersum. Nah, juga ada eceng gondok. Nah, untuk mekanisme pengolahan limbah secara umum ini, nah, pakan ini kita tahu kan merupakan sumber nutrien bagi pertumbuhan ikan, namun dapat menjadi sumber utama polutan bagi lingkungan budidaya. Nah, contoh-contoh limbah budidaya di lingkungan aquaculture itu ada dua. Yang pertama ada limbah padat dan limbah bahan terlarut. Nah, limbah padat ini contohnya itu merupakan campuran dari pakan yang tidak termakan, feses, koloni, dan bakteri. Sedangkan bahan terlarut itu seperti amonia, urea, karbon dioksida, fosfor, dan hidrogen sulfida. Nah, untuk teknologi yang dapat mengatasi limbah aquaculture, saya di sini ada 3 contoh. Nah, yang pertama ada bioflok. Nah, teknologi bioflok ini adalah mengubah senyawa organik dan anorganik pada siklus nitrogen sistem aquaculture melalui stimulasi pertumbuhan mikroba heterotrofik yang mampu mengasimilasi limbah nitrogen dan mengkonversinya. Nah, komunitas mikrobial tersebut dibentuk oleh susunan mikroorganisme yang heterogen seperti plankton, baik fitoplankton maupun zooplankton, bakteri, flocomer, dan filamentus bakteria, agregat hidup, pemakan bakteri, partikel koloid, polimer organik, dan sel-sel mati. Nah, untuk organisme ini kita mengambil bakteri yang non-patogen, jadi tidak membahayakan untuk wadah lingkungan di budidaya ikan itu. Nah, ini kita bisa lihat di gambarnya teknologi bioflok. Nah, ini adalah budidaya pada ikan lele. Nah, untuk teknologi yang kedua yaitu adalah sistem resirkulasi menggunakan biofilter. Nah, salah satu alternatif teknologi yang dapat diterapkan yaitu sistem resirkulasi yang memanfaatkan kembali air pada budidaya untuk menjaga kualitas air. Nah, sistem resirkulasi ini menggunakan sistem perputaran air, di mana air dialirkan ke dalam filter yang nantinya akan dialirkan kembali ke wadah pemeliharaan. Nah, di sini nih, dia juga menggunakan senyawa organisme seperti tadi bakteri juga pakai, terus tuh fitoplankton. Nah, dua bakteri yang penting untuk memegang peranan utama dalam fitobiologi yaitu bakteri Nitrosomonas sp yang berperan mengoksidasi amonia menjadi nitrit, dan yang kedua ada Nitrobacter sp berperan dalam mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Nah, di sini ini menggunakan fitobiologi dengan proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Nah, di sini ada contoh sketsanya di mana, nah di sini adalah contoh sistem resirkulasi biofilter dengan budidaya kepiting. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, airnya akan kembali lagi nanti. Nah, di sini tuh. Nah, di sini adalah tempat nanti bakteri tadi yang Nitrosomonas itu di sini, ini akan kembali lagi ke wadah budidaya kepiting.
Nah, untuk yang ketiga itu ada IPAL. IPAL itu adalah instalasi pengolahan air limbah. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan Syed L 2017 didapatkan informasi bahwa IPAL dapat memperbaiki kualitas air limbah buangan tambak serta pada uji organisme menunjukkan bahwa ikan nila dan mujair dapat bertahan hidup pada air limbah buangan tambak yang sudah diolah dengan IPAL. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa air layak dibuang ke perairan tanpa menimbulkan pencemaran. Dengan memanfaatkan mikroalga yang ditambahkan pada kolam aerasi dalam instalasi IPAL, disebutkan oleh Hadianto dan Azim bahwa mikroalga akan menyerap nitrogen dan fosfor dalam air limbah sebagai sumber nutrisi yang secara tidak langsung menurunkan kandungan COD. Simbiosis mutualisme antara mikroalga dengan bakteri pengurai BOD berdampak pada rendahnya energi yang digunakan. Nah, ini kita bisa lihat di sini adalah gambar IPAL. Nah, di sini ada kolam A, B, dan C. Nah, untuk kolam A ini adalah sedimentasi dan kolam B itu adalah kolam aerasi, sedangkan kolam itu yang C itu adalah kolam aerasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.